sampai pada satu pertanyaan yang susah untuk dijawab, ya. Apa itu agama Yesus? Apa itu agama Yesus? Apa itu agama Yesus? Maka semua doktrin dari Katolik itu tidak ada jawaban yang pasti. Semuanya ambigu, semuanya serba kabur. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi satu pernyataan dari seorang muslim atau seorang ustadz yang katakan bahwasanya orang-orang Kristen, baik itu Katolik ya, dan di dalam videonya ini justru lebih banyak menyoroti Katolik sih ya. Dia katakan bahwa orang-orang Kristen sendiri tidak paham apa agamanya Yesus ya, apa agama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang dianut ya. Jadi teman-teman sekalian, maka kali ini kita akan menjawab ini dan meluruskannya. Untuk itu kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu berikut ini. Fenomena yang terbaru, pemirsa, berkenaan dengan sejumlah misionaris, apakah itu dia pendeta atau itu pastor, ya, yang pada akhirnya tersadar bahwa selama ini pertanyaan dalam perjalanan hidupnya susah untuk dijawab, keliru. Ya, apa itu agama Yesus? Nah, dia kemudian mengalami kebimbangan. Dan untuk memastikan mana yang benar, dia kemudian melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh agama Katolik sendiri yang sudah barang tentu kalau studinya itu bersifat kritis, maka semua doktrin dari Katolik itu tidak ada jawaban yang pasti. Semuanya ambigu, semuanya serba kabur. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan ini sangat jelas ya bahwa dia mempersoalkan tentang agama Yesus ya. Wah, katanya orang-orang Kristen itu justru takabur semua. Orang-orang Kristen itu ya mengalihkan ya mencoba untuk lari daripada pertanyaan itu ya. Jadi mereka semua tidak tahu pasti apa yang menjadi agama daripada Tuhan Yesus Kristus. Padahal teman-teman sekalian dari sononya kita udah pada tahu ya orang-orang Kristen tidak sebodoh yang mereka bayangkan sebenarnya ya. Dan kita tahu arah daripada tujuan pertanyaan semacam ini. Nanti kan kalau kita katakan ya Yesus kan orang Israel, orang Yahudi gitu ya. Nah, kan Yesus tidak kenal orang Kristen, dikaitkanlah untuk menyerang Kristen. Jadi Kristen itu ya tidak dikenal, dari mana Kristen? Nah gitu dia ya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan menjawab apakah agama Tuhan Yesus Kristus itu adalah agama Kristen? Ya tentu saja bukan teman-teman sekalian ya. Jadi agama yang dianut oleh Tuhan Yesus Kristus adalah agama Yudaisme atau agama Yahudi teman-teman sekalian. Karena Yesus Kristus lahir ya sebagai orang Yahudi, dibesarkan sebagai orang Yahudi, taat pada hukum Taurat, taat kepada adat istiadat yang berlaku di orang Yahudi, dan segala sesuatu yang dijalani oleh orang-orang Yahudi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus hidup dalam asuhan agama Yahudi, tentu saja dia beragama Yahudi. Namun perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus datang ke dunia itu tidak dia membawa agama tertentu ya. Yesus tidak membawa agama tapi dia membawa keselamatan. Makanya dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus. Jadi yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan, bukan agama. Agama tidak menyelamatkan orang, gitu ya. Agama hanya sebagai sarana bagi
orang-orang untuk mempelajari tentang kebaikan, kebenaran gitu ya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Jadi, lebihnya beragama itu adalah untuk, mendidik orang supaya punya akhlak baik teman-teman sekalian, dan juga tentu saja untuk mengenal penciptanya. Jadi agama sendiri ya sama sekali tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan kita adalah Mesias, Kristus, ya, Kristos. Dan itulah yang merupakan, eee, pertanyaan daripada seorang ustadz tadi teman-teman sekalian, yang katakan bahwa orang-orang Kristen tidak bisa menjawab, baik itu pendeta, pastor ya, jawaban-jawaban mereka ambigu ya. Padahal sangat jelas kalau kita baca di dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus itu taat kepada hukum Taurat loh, hukum-hukum orang Yahudi. Bahkan dia membayar bea gitu ya. Ini gambar dan tulisan siapa? Oh itu gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya jadi sangat jelas, bahkan mereka juga merayakan Pesakh atau Paskah Yahudi teman-teman sekalian. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus merayakan itu karena mereka adalah orang Yahudi. Maka ya mereka hidup dalam asuhan agama Yahudi, dididik di situ. Rasul Paulus adalah orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Ya, itu betul-betul mereka menjalani itu ya, namun mereka hidup dalam hukum-hukum Kristus karena itu adalah substansinya. Esensial daripada kehidupan Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan. Bagaimana orang bisa selamat yang tadinya sudah jatuh di dalam dosa menjadi tidak berdosa lagi karena kematian dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali teman-teman sekalian. Lalu mungkin akan terjadi lagi pertanyaannya. Nah, kalau Yesus adalah beragama Yahudi dulu, menganut agama Yahudi, dididik dalam agama Yahudi, Yudaisme teman-teman sekalian ya. Berarti Yesus tidak kenal Kristen, ya. Ini yang beredar di media sosial teman-teman sekalian. Ya berarti orang Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus. Maka jelaslah ya dikatakan oleh para ustadz bahwa Kristen itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan nanti, Tuhan, Tuhan, bukan kami memanggil namamu, bukan kami bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Yesus tolak mereka karena Yesus tidak kenal Kristen ya. Ada banyak sekali klaim-klaim semacam itu. Teman-teman, sebenarnya orang-orang tersebut mereka tidak paham tentang kekristenan. Kristen artinya itu pengikut Kristus yang mengikuti semua hukum-hukum Kristus. Sedikit ya tentang kekristenan saya akan jelaskan sedikit. Kristen itu baru muncul di Antioquia teman-teman sekalian, yang tentu saja hasil daripada pelayanan para murid Tuhan Yesus Kristus ya, rasul-rasul teman-teman sekalian, termasuk Rasul Paulus di dalamnya. Di mana kita menemukan ini teman-teman sekalian ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan yang bawa ajaran Kristen itu adalah Rasul Paulus, rasul-rasul gitu ya. Itu betul ya, bukan hanya Rasul Paulus tapi semua para rasul itu disebut sebagai Kristen pada waktu itu ya di Antioquia. Itu baru di situ. Ya, sebelum-sebelumnya mereka tidak dianggap sebagai Kristen teman-teman sekalian. Tetapi karena yang mereka bawakan adalah ajaran tentang Yesus Kristus, tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus serta kembalinya ke sorga. Ini yang terus diceritakan oleh para murid. Maka mereka diejek pada waktu itu. Karena kan Yesus dianggap sebagai orang yang terkutuk teman-teman sekalian. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 13 ya. Katakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi teman-teman sekalian, Yesus merupakan sebuah penghinaan pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus itu merupakan sebuah bahan ejekan. Ya, orang-orang yang Kristen pada waktu itu terus diejek, "Weh kamu Kristen," gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi Kristen artinya
pengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya teman-teman. Bila teman-teman ada yang bisa menjelaskan lagi, silakan tulis di kolom komentar supaya orang-orang yang belum paham mereka baca dan mereka paham siapa itu Kristen dan juga apa agama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.